Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dimas Lubus SSI, MSI, selaku pembina UKMKI Asyika, yang kami hormati Saudara Sanfran Syaikhul Syifa selaku Ketua Umum UKMKI Asyika, serta Sobat Asyika beserta latihan editing yang berbahagia. Syukur Alhamdulillah, marilah senantiasa kita ucapkan, karena berkat limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua dapat berkumpul di media virtual ini dengan keadaan sehat walafiat dan tentunya dengan semangat yang sangat luar biasa dalam rangka mengikuti acara latihan editing Sobat Asyika yang bertemakan Everything is Easy with Canva. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya nanti di hari kiamat. Sobat Asyika yang berbahagia, sebelum memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama membaca surat Al-Fatihah dengan harapan semoga acara hari ini diberikan kelancaran sampai akhir nanti dan ilmu yang kita dapatkan dari acara ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Al-Fatihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selanjutnya, untuk memulai acara pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita akan lakukan dokumentasi bersama. Oleh karena itu, kepada seluruh peserta dipersilahkan untuk mengaktifkan fitur kameranya. Baik, untuk dokumentasi akan saya pandu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Langsung saja kita masuk ke inti acara kita hari ini, yaitu latihan editing menggunakan Canva. Latihan editing kali ini akan dipandu oleh perwakilan dari Divisi 3 Asyika 2020. Kepada panitia yang bertugas, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada peserta yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan dengan semangat yang luar biasa. Langsung saja, mungkin dari teman-teman yang ikut di sini sudah pernah mengenal tentang apa itu Canva, mungkin dari sosial media, atau yang sekarang lagi rame itu biasanya muncul di FYP TikTok ya, tentang tutorial-tutorial Canva. Nah, oleh karena itu, hari ini dari Divisi 3 Asyika akan mengadakan latihan editing, tapi istilahnya kita latihan bersama untuk belajar mengedit menggunakan Canva. Bagi yang belum tahu apa itu Canva, saya coba share screen. Bentar. Oke, jadi Canva adalah sebuah tools untuk desain grafis yang mudah untuk merancang berbagai jenis desain kreatif secara online, mulai dari mendesain kartu ucapan, poster, dan masih banyak lagi. Canva saat ini tersedia dalam beberapa versi, ada versi web, versi iPhone, dan Android. Dan seperti aplikasi editing pada umumnya, Canva juga tersedia dalam dua pilihan, yaitu gratis dan berbayar. Untuk itu, langsung saja kita mulai latihan editing pagi ini. Untuk peserta, agar lebih mudah menangkap, mungkin bisa menggunakan dua device, satu untuk Zoom, satu untuk membuka web Canva.
Atau kalau yang pakai laptop bisa langsung di layar belah. Jadi yang kanan di Canva, yang kiri di Zoom. Gitu. Oke, yang pertama, kita buka canva.com di Google Chrome. Kalau sudah, nanti pasti akan muncul tampilan seperti ini, dan kita belum bisa mendesain kalau kita belum mempunyai akun di Canva. Oleh karena itu, kita harus login dulu, atau yang sudah pernah masuk bisa sign up. Lebih mudah kalau saya itu pakainya langsung dikonekin sama Google, jadi tinggal klik aja. Kita pilih mau pakai email yang mana, terus langsung kita masuk ke Canva. Oh iya, buat teman-teman, Mas Mbak teman-teman, kalau ada pertanyaan di tengah-tengah menjelaskan nanti, bisa langsung dituliskan di kolom chat. Mungkin terlalu cepat atau ingin menginterupsi di tengah-tengah, bisa langsung dituliskan di kolom chat. Oke, kalau sudah masuk, ini tampilan depan Canva. Ini adalah home Canva. Kemudian di sini ada beberapa tools yang bisa kita pakai. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tools di sebelah kiri. Ini ada semua desain Anda. Ini tuh tempatnya desain-desain kita. Jadi, semua yang pernah kita desain di Canva akan muncul di sini. Kemudian ada dibagi dengan Anda. Nah, yang dibagi dengan Anda ini adalah tempat, gini, sekarang itu kita sering menjumpai bahwa Canva Premium itu dijual dengan harga murah. Padahal sebenarnya harga Canva Premium itu per 1 bulannya bisa sampai berapa ya? Hampir 100.000 itu per 1 bulan. Nah, Canva Premium yang dijual murah itu dengan membuat tim. Jadi beberapa orang memiliki satu Canva Premium, dibuat tim nanti sehingga editan satu tim itu bisa kita lihat bersama-sama, tempatnya di sini. Contohnya seperti mungkin saat ini kan di Asihah. Nah, di Asihah kan kita ada grup editor sendiri yang mengelola Instagram. Nah, kita bisa tuh membuat tim. Di sini ada pilihan buat tim. Nanti kita masukin aja email-email yang terdaftar di Canva, biar lebih mudah kalau kita seumpama ada jadwal upload poster. Kemudian kita belum mengganti nama ustadznya. Nah, tetapi kita sedang tidak bisa diwakilkan oleh teman kita yang sudah kita masukkan ke tim. Karena desain-desain kita akan bersama-sama muncul di sini. Kemudian kit merek. Nah, kit merek ini kita bisa gunakan kalau kita menggunakan akun Canva Premium. Nah, kit merek ini bisa kita masukkan logo seumpama kita memiliki bisnis. Nah, logonya bisa kita masukkan ke sini untuk lebih mempermudah desain kita. Kemudian kita juga bisa membuat palet. Nah, seperti yang Sobat Asihah tahu, sekarang Instagram Asihah itu warnanya hijau dan alhamdulillah sudah mulai serasi. Itu kita menggunakan palet warna. Jadi kita menyusun warna-warna dulu dengan diberi kode, kemudian kita tambahkan di sini. Ini kalau enaknya kalau kita pakai Canva Premium, nanti kita bisa tambahin aja palet-palet warna. Jadi kalau kita tidak menggunakan premium, itu nanti kan kita setiap mau edit harus masukin dulu lah kodenya. Kalau lupa harus buka grup, scroll lagi, nyari kodenya. Nah, kalau kita pakai Canva Premium, warnanya bisa terus tersimpan di sini. Dan kalau edit nanti tinggal dipencet aja. Kemudian untuk dikit merek, juga ada tempat untuk mengupload font, untuk mengunggah font. Jadi di Canva itu, mungkin kalau menurut orang-orang yang terlalu kreativitasnya tinggi, fontnya kurang menarik, ada banyak. Sebenarnya ada banyak kalau kita mengeksplorasi itu fontnya sudah bagus, tetapi mungkin ada kalau kita sebut itu kurang estetik gitu ya. Nah, kalau mau lebih estetik lagi, bisa kita download font, kemudian kita tambahkan di sini.
Nanti di akhir akan saya tunjukkan link untuk mendownload font. Kemudian ini ada perencanaan konten, ini juga menggunakan Canva Premium. Nah, di perencanaan konten ini kita bisa melinkkan desain kita ke Instagram contohnya. Jadi nanti akan otomatis desain kita itu terupload di Instagram karena kita sudah men-schedule sebelumnya gitu. Beserta captionnya juga bisa kita edit di sini. Kemudian ini tadi buat tim yang sudah saya jelaskan. Kemudian ini folder-folder. Nah, untuk di bagian atas, ini ada template. Nah, template itu contoh-contoh desain yang sudah dibuat oleh Canva. Inilah kenapa Canva itu tadi disebut sebagai tools desain yang mudah, karena sudah banyak sekali contoh desain yang bisa kita ambil, tinggal kita ganti aja tulisannya atau kita ganti warnanya sesuai kita inginkan. Dan kita tambahin elemen kalau perlu gitu. Ini contoh-contoh elemen, ini contoh-contoh template yang bisa kita lihat. Seumpama saya mau ambil poster ya. Nah, kalau mau pakai template, ini bagi pengguna yang gratis, dilihat dulu di bagian bawah sini, apakah ada tulisan berbayar atau enggak. Kalau berbayar nanti muncul watermark, tulisan Canva gitu di tengah-tengah. Jadi kalau gratis, kalau tidak pro, mending pakainya yang gratis aja, biar tanpa watermark. Oke, contoh saya pakai ini. Nah, kalau diklik nanti kita bisa langsung sesuaikan template ini untuk kita edit. Nah, kalau sudah muncul di halaman editing, nah kita bisa langsung aja mau ganti warna, ganti tulisan, ganti background, itu bisa langsung saja dari template yang sudah ada. Kemudian ada lagi di sini fitur-fitur. Nah, ini seperti foto-foto yang bisa kita dapatkan di Canva, terus ada icon, ada hal-hal yang bisa dicetak, maksudnya itu kita bisa buat kartu nama atau lain sebagainya. Baik, mungkin itu dulu tentang pengenalan Canva. Selanjutnya langsung saja kita mulai ke proses editing. Nah, untuk kali ini saya mau mengajarkan, enggak mengajarkan sih, kita belajar bareng editing Instagram yang berisi 9 feed bergabung. Jadi mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan Instagram bisnis atau Instagram organisasi mahasiswa mungkin, itu biasanya kan bergabung. Nah, di Canva juga bisa kita membuat desain seperti itu yang tidak pecah. Jadi caranya kita buat desain. Nah, kalau kita klik buat desain, di sini ada banyak pilihan hal yang bisa kita desain, ukuran-ukuran yang bisa kita desain. Ada kartu nama, undangan, cerita Instagram, kiriman Instagram, dan lain sebagainya. Kalau kita ingin membuat feed bergabung, nah ini untuk saat ini kita mau bikin 9 feed bergabung, kita pakai ke ukuran khusus. Kita klik ukuran khusus. Nah, kemudian kuncinya di Instagram, di kiriman Instagram itu kotak. Kotak ukurannya 1080 pixel, 1080 pixel. Nah, kalau kita membuat 9 postingan, berarti itu kita membuatnya 3 postingan ke kanan dan 3 postingan ke bawah. Oleh karena itu tinggal dikali aja 1080 dikali 3, nanti ketemu 3240. Kemudian bagian bawahnya karena kita juga membuat 3 baris kan 9, jadi sama 3240. Ukurannya pixel ya, jangan sampai salah. Kemudian kita buat desain baru. Oke, kalau sudah, langkah pertama yang harus kita lakukan kalau mau membuat feed bersambung di Instagram adalah kita membuat konten dulu.
Karena kan pasti nggak mau ya kalau tiba-tiba kepalanya putus di tengah postingan, kan aneh gitu. Jadi pertama kita buat kotak-kotak yang seukuran per 1 feet. Caranya kita munculkan penggaris. Nah, bisa dengan klik file. Di sini ada tulisan tampilkan penggaris. Ini bisa dengan ini, atau mungkin cara cepatnya tadi juga sudah ada di sini, itu dengan langsung di Shift dan R. Nah, Shift R nanti memunculkan penggaris. Nah, kalau sudah muncul penggarisnya, kita buat garis horizontal terlebih dahulu dengan ukuran sama seperti ukuran Instagram. Jadi kita buat yang pertama itu di nomor 1080. Yang pertama kita buat di nomor 1080. Masya Allah. Nah, kemudian yang kedua kita buat di ukuran setelah 1080, yaitu 1080 dikali 2, karena kan baris yang kedua. Hasilnya nanti ke 2160. Nah, setelah kita tarik ke 2160, yang vertikal pun juga sama, kita tarik dari pinggir. Kalau yang horizontal tadi dari atas, yang vertikal kita tarik dari pinggir ke nomor 1080 juga. Selanjutnya kita tarik lagi dari pinggir ke nomor 2160. Dan lembar kita sudah terbagi menjadi 9 bagian. Untuk penggaris ini nanti tidak akan muncul di editan kita, jadi ini memang benar-benar penggaris saja, nggak akan mengganggu, terus nanti tiba-tiba ketika di-download ada kotak-kotaknya, nggak akan. Itu. Kemudian kalau sudah kita kenalan dulu sama tools-tools yang ada di sisi kiri. Yang pertama ada template. Nah, seperti di beranda tadi, seperti di halaman awal, template yang ada di sini itu juga akan ditampilkan di sini. Dan template yang muncul di halaman editing kita itu sudah sesuai dengan ukuran kertas kita. Jadi seumpama kita membuka poster, nanti template-template yang muncul di sini juga template-template ukuran poster gitu. Kalau kita mau ambil ya tinggal klik aja, nanti akan otomatis muncul di sini. Nah, kalau sudah ya tinggal diedit gitu. Tapi untuk kali ini kita nggak pakai template ya. Kemudian ada elemen. Nah, elemen ini kuncinya Canva. Jadi kenapa Canva itu dikatakan mudah? Selain pilihan template-nya banyak, pilihan elemennya juga banyak. Jadi elemen itu kalau seumpama kita editnya di Corel Draw atau di apa gitu. Kita kan kalau mau bikin seumpama katakanlah garis abstrak. Nah, itu kita harus gambar sendiri, kita harus bikin pola sendiri. Nah, kalau di Canva ini kita sudah bisa nemuin banyak banget pilihan buat bantu editing kita biar kelihatan bagus. Tinggal nanti kita masukin aja kata kuncinya. Dan kalau teman-teman mau seumpama mau rekomendasi elemen-elemen cantik-cantik, nah gitu, tinggal search aja di Google elemen bagus untuk Canva atau elemen rekomendasi untuk Canva. Itu nanti sudah di Google itu sudah banyak banget rekomendasi-rekomendasi untuk menggunakan Canva. Oke, selanjutnya ini ada unggahan. Nah, di unggahan ini kita bisa memasukkan dari file luar. Kita bisa mengupload foto, video, ataupun suara. Karena Canva ini juga bisa untuk mengedit video pendek ya, tapi bukan video dokumenter, hanya cuplikan video saja. Dan juga bisa dimasukkan suara. Kemudian ini ada foto. Nah, kalau foto ini, mungkin dari teman-teman yang baru buka Canva, ini belum muncul. Foto, gaya, dan audio video ini belum muncul. Nah, ini memunculkan ini, bisa diklik di lainnya, di paling bawah itu ada titik 3 lainnya. Nah, nanti di bagian atas itu muncul. Tinggal diklik aja, itu nanti pasti akan tersusun di sini.
Oke, lanjut. Ini ada foto-foto yang disediakan oleh Canva. Kita bisa cari, mau kita coba cari foto masjid, gitu ada. Terus foto Islami, gitu juga ada. Bebas mau cari foto apapun, yang penting tidak ada gambar mahkotanya, itu bisa kita akses tanpa watermark. Kemudian selanjutnya ada teks. Nah, ini kita bisa memasukkan teks. Dan ini dari Canva juga kita sudah disediakan contoh-contoh teks. Contoh-contoh mungkin kita mau bikin quotes gitu. Quotes tapi judulnya besar. Nah, kita bisa ambil aja dari sini tanpa susah-susah harus mengganti font gitu. Mungkin kita mau ambil krisis global. Nah, nanti kita bisa pencet aja langsung terus diganti tulisannya. Kemudian di sini ada gaya. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa di sini ada kit merek. Untuk kita yang akunnya premium, dan kita sudah membuat palet ataupun menambahkan font, itu nanti bisa muncul di gaya ini. Jadi kalau ini itu sudah bawaan dari Canva, kalau kita menggunakan akun premium, di atasnya ini nanti ada palette kita sendiri gitu. Jadi kita bisa tinggal klik aja palette kita, nanti munculnya di gaya ini. Selanjutnya ini ada audio dari Canva, terus juga video-video dari Canva. Dan di sini ada background dari Canva. Kalau mau mengganti background, ini tinggal diklik saja, langsung otomatis full menjadi background di halaman kita. Bisa cari juga background-background apa, mungkin mau yang marble atau cari yang estetik gitu. Sekarang kata-kata yang paling banyak digunakan itu kata-kata estetik gitu. Kemudian ada juga bagan. Nah, di Canva itu juga menawarkan fitur bagan. Mungkin dari kita ada yang mahasiswa tingkat akhir, terus mau presentasi, mau menampilkan gambar populasi manusia di Indonesia gitu. Kita bisa klik ini. Nah, kemudian mau manusianya yang bayi atau yang cewek atau yang cowok, terserah. Nah, kita bisa atur mau totalnya 10 atau berapa. Nanti bisa kita pilih yang berwarna itu ada berapa. Nah, kalau di sini dari 10 manusia di Indonesia, 6-nya cowok mungkin gitu. Nanti bawahnya tinggal dikasih keterangan. Gitu. Ada juga pilihan untuk membuat diagram. Di sini juga sudah ada kolom-kolomnya. Ini juga sudah ada kolom-kolomnya. Kita bisa edit. Dan warnanya juga bisa diubah gitu. Oke, lanjut sebentar. Selanjutnya yang paling terakhir ini ada folder tempat-tempat kita nge-save gitu. Terus langsung saja kita kembali ke elemen. Karena di elemen ini banyak banget hal-hal yang kalau bisa jangan disia-siakan gitu ya. Yang pertama ini ada elemen-elemen yang tadi itu kalau di sini kita sebutnya fitur atau icon. Nah, kita ini nggak cuma gradiasi. Sampai ke bawah ini kita bisa melihat bahwa ada banyak banget kalau kita sebutnya itu kata gampangnya stiker gitu ya. Stiker yang bisa kita masukkan buat ke editing kita. Kemudian kita scroll ke bawah, ini ada bentuk-bentuk dasar. Nah, di sini sudah banyak banget bentuk dasar yang bisa kita masukkan juga ke editan kita. Lalu di bagian bawahnya ada bingkai. Nah, ini yang penting juga di Canva. Kalau kita mau edit foto, kita bisa pakai bingkai supaya foto kita itu bisa membentuk nggak polosan gitu. Contohnya ini saya ambil bingkai yang ini kelihatan kertas sobek ini ya.
Nah, kalau ini kita masukkan, kemudian kita masukkan foto yang awalnya hanya kotak, ketika kita masukkan ke bingkai akan otomatis membentuk seperti bingkai yang kita pilih tadi. Itu banyak banget enaknya di Canva itu. Salah satunya ya di bingkai ini, karena banyak banget kalau kita mau scroll ke bawah, kuncinya di Canva itu satu, kita harus sabar dan kita harus scroll, kalau bisa tuh scrollnya sampai ke bawah, karena tidak jarang icon-icon yang bagus itu adanya di bawah gitu. Nah, kemudian kalau mungkin teman-teman mau cari elemen, contohnya kita cari elemen abstrak gitu ya. Nah, kalau kita cari elemen abstrak, mungkin di sini kita ketemu sama yang berbayar. Nah, jadi kalau kita harus scroll ke bawah, nanti nggak sabar, terus kita kayak, ala capek gitu, pakai yang ada aja di atas. Nah, kita bisa memfilter apa yang kita cari itu dengan klik di sini. Nah, kita filter aja, pakai yang mau bentuknya seperti apa. Sebentar. Oke, untuk filternya tadi, kalau kita mau memfilter yang berbayar dan tidak, kita pakainya Canva yang premium. Jadi kalau Canva yang gratis ternyata tidak bisa untuk memfilter berbayar dan tidaknya. Tapi di sini kita bisa pilih warna. Seumpama kita mau abstraknya yang biru aja. Nah, nanti yang muncul akan warna-warna yang dominan biru. Gitu. Sebentar, ini masih muter terus ya. Oke, nah ini contohnya. Oke, langsung saja kita mulai edit. Kali ini contohnya mungkin kita bikin kiriman Instagram tentang open recruitment ya. Yang pertama kita tambahkan dulu judul. Kalau judul itu pakainya tulisan yang paling besar. Nah, kita tambahkan judul. Mungkin kita klik open recruitment anggota ASIHA. Nah, kalau sudah kita sesuaikan. Nah, kalau mau menyesuaikan ukuran font, kita bisa pakai yang di atas sini, seumpama mau ukuran 50, atau bisa juga langsung saja digerakkan dari pojok untuk memperbesar. Nah, kalau nanti tiba-tiba terpisah seperti ini, nah ini bisa dilebarkan saja. Kalau mau dipanjangkan juga bisa, tapi ya menyesuaikan editannya ya. Kemudian kalau sudah dimasukkan teks, kita ganti fontnya. Kita cari font yang bagus. Nah, bagi teman-teman itu tadi yang saya sampaikan di barusan tadi, bahwa kita itu kalau pakai Canva harus sabar scroll ke bawah. Karena tidak menutup kemungkinan seperti font gini. Font-font yang bagus itu biasanya juga ada di bawah. Atau mungkin kalau mau cepat, itu langsung saja browsing font bagus untuk Canva. Nah, itu nanti biasanya muncul banyak banget rekomendasi font. Nah, karena kali ini kita hanya latihan, aku mau pakai font yang biasa aja.
Selanjutnya, setelah kita ganti font, ini kalau mau memperbesar gambarnya di sini, kita bisa langsung perbesar dari bawah sini ya. Oke, selanjutnya kalau sudah dirubah fontnya, kita masuk ke bagian warna. Kita mau kasih warna apa, itu mungkin warna biru. Nah, kalau tadi yang saya bilang palet, seperti di Asiha, itu sekarang kan ada palet hijau. Kalau kita tidak mempunyai akses Pro, palet yang kita inginkan tidak muncul di sini, sehingga kita harus mengetik satu-satu lagi. Jadi butuh catatan lagi, terus diklik lagi, mau nomornya berapa, biar sesuai, biar sama, gitu. Kalau kita pakai premium, nanti akan otomatis muncul di sini. Ini kita pakai warna biru. Warna hijau aja ya, Asihah ya. Kita pakai warna hijau. Kemudian di sini ada pilihan, bisa rata tengah, rata kanan, kiri, dan sebagainya. Terus di sini, ini jarak untuk mengatur, sebentar saya pindah ke tengah. Nah, jarak ini untuk mengatur jarak huruf, apakah mau renggang atau maunya nempel. Nah, dan ini juga yang jarak baris untuk mengatur apakah barisnya itu berjarak jauh atau dekat. Dan jangan lupa kalau mengedit sesuatu itu diperhatikan bahwa apa yang kita sampaikan itu bisa masuk. Jadi jangan sampai terus menurut kita renggang itu bagus, padahal nanti renggang bisa saja menimbulkan salah paham gitu. Bisa saja karena terlalu renggang tulisannya jadi bingung ini sebenarnya apa sih gitu. Jadi dipaskan sampai benar-benar nyaman kita baca gitu ya. Kemudian di sini ada pilihan efek. Nah, kita bisa ganti efek teks ini, bisa menambahkan efek biar teksnya lebih bagus. Bisa pakai bayangan, pakai berongga, atau yang lainnya. Kali ini aku mau pakai bayangan aja. Nah, di bayangannya kita bisa atur, yang offset ini kita bisa atur sejauh mana bayangan kita. Nah, mau lebih jauh atau mau bayangannya dikit aja, aku mau pakai 60. Kemudian arahnya juga bisa kita tentukan, mau bayangannya di samping kiri, di samping kanan, di bawah, ataupun di atas. Nah, untuk kali ini kita pakainya di samping kiri. Kemudian di bayangan juga kita bisa mengatur buram. Kalau ini kan bayangannya masih kelihatan seperti teks ya. Kalau diburamkan nanti bisa seperti siluet. Gitu. Nah, bisa lebih kayak bayangannya itu lebih nyata bayangan gitu. Jadi nggak kelihatan kalau itu teks double gitu. Kemudian ada juga warna. Nah, kalau kita nggak ingin warna bayangan di belakang ini sama hijaunya, bisa juga kita ganti. Mungkin pakai warna hitam atau pakai warna hijau yang lebih tua gitu. Kita ganti dulu pakai warna hijau, pakai warna hitam aja. Oke, kalau sudah, biar tetap di sini dulu. Kita masukkan karena kita anggota Asiha, jadi jangan lupa untuk memasukkan logo Asiha ya. Jadi, nah untuk memasukkan logo kita bisa klik di unggahan. Kalau filenya sudah siap di sini, kita bisa langsung tarik saja. Masya Allah. Kita bisa langsung tarik saja. Kita arahkan ke sini untuk di drop. Atau kalau mau yang mencari dulu, kita klik aja unggah media, terus kita pilih perangkat, dan kita bisa pilih mau masukkan logo apa. Oke, kita masukkan logo Asiha. Nah, selanjutnya kalau ini kan tulisannya sudah ada bayangan, tapi logonya aku juga pengen nampilin bayangan. Nah, gimana caranya? Kita pakai efek.
Oke, mohon maaf tadi tiba-tiba putus. Oke, selanjutnya untuk memunculkan efek di logo Asia ini, kita pakai pilihan efek yang bisa kita akses. Nah, tadi di sini ada efek duotone. Kalau belum disambungkan, bisa diklik ini, terus nanti bisa dihubungkan ke editan kita. Setelah kita pilih yang duotone, kita klik. Nah, kalau sudah, kita langsung klik list kontrolnya. Kita ubah menggunakan warna hitam untuk kedua-duanya. Nah, kalau sudah kita atur bayangannya, nah di sini ada pilihan untuk mentransparankan. Jadi biar nggak kelihatan terlalu jelas, kita bikin bayangannya lebih transparan. Kemudian kita masukkan lagi logo yang tadi, logo aslinya di unggahan. Nah, bisa kita masukkan logo aslinya. Nah, ini kan di sini ada 2 item. Mungkin dari teman-teman kalau nggak di zoom banget, gini mau ngeklik, mau pilih yang nomor 2, mau diedit, seumpama mau dikurangi transparannya, atau mau dirubah lah, digeser kanan kiri, ini mungkin susah ya nyarinya. Nah, caranya biar gampang dan nggak perlu ngeklik ke sebelah sini, itu kita bisa aja langsung klik item yang paling depan, terus kita klik kontrol, nanti dengan kita klik aja itu sudah otomatis berpindah di item yang paling belakang. Begitu juga untuk item-item yang lainnya, kalau seumpama kita punya 3 tumpuk gitu. Nah, kalau mau mencapai tumpukan yang ketiga, bisa terus dikontrol, terus diklik-klik sampai yang ketiga. Dengan begitu, kita nggak perlu nyari tempat yang pas buat mengeklik bagian belakang. Oke, kita kurangi lagi. Nah, sudah. Kalau sudah, kita besarkan. Dan ini tadi kan juga ada 2. Biar mereka nggak kepisah lagi, seumpama kita tiba-tiba kegeser gini, kepencet, kan kepisah. Nah, biar mereka nggak kepisah lagi, itu mereka berdua kita blok, terus kita kelompokkan. Jadi kalau kita klik, nanti kedua-duanya sudah berpindah. Nah, kalau sudah, kita besarkan lagi ini fontnya. Oke, kalau sudah kita masuk ke pemberitahuannya, ke langkah-langkahnya. Kita pakai elemen. Kali ini aku mau pakai elemen dari bentuk aja. Yang pertama kita pakai bentuk bulat. Kita masukkan. Kunci di Canva itu adalah kita harus pintar-pintar mengembangkan ide. Karena sebanyak apapun elemen yang ditawarkan Canva, kalau kita kehabisan ide ya sama aja gitu. Jadi kita harus terus upgrade pemandangan kita, sering-sering lihat editan orang biar kita bisa mengaplikasikannya ke editan kita. Kalau sudah mau masukin yang ini bebas ya buat teman-teman yang sekarang lagi ikutan ngedit, bebas mau bikin apa aja, nggak harus ikutin ini. Yang penting nanti kalau ada catatan-catatan di tengah, diikuti aja. Seperti tadi menambahkan efek dan sebagainya. Kemudian kita ganti warna yang bagian depan. Kita ganti warna lebih terang. Nah, kalau kita ganti warna lebih terang, ini kelihatan bahwa di depannya ada gambar lingkaran. Aku pengen gambar ini ada di belakang lingkaran yang full. Nah, caranya bisa diklik kanan, terus dipindahkan satu lapisan ke bawah, itu tandanya pindah ke belakang satu, atau langsung saja bawa ke belakang, itu bawa ke paling belakang. Kalau seumpama ini tadi itemnya tumpuk 5 seumpama ya. Nah, itu yang paling depan bisa langsung dibawa ke belakang. Atau kalau nggak diklik kanan, kita bisa pilih posisi. Nah, tinggal mau maju atau mundur. Gitu. Itu untuk letaknya.
Kemudian kita sesuaikan aja posisinya. Oke, kalau udah kita masukin teks. Nah, kita tambahkan mungkin alur pendaftaran. Kita rubah fontnya. Ini font bebas aja ya, font langsung ngeklik. Kita ganti warnanya. Jangan lupa kalau mengedit itu diperhatikan warnanya. Jangan sampai warnanya itu bertabrakan. Seumpama kita sudah pakai warna biru seperti ini. Nah, kemudian untuk tulisannya kita pakai warna biru yang ini. Meskipun ini sudah berbeda dan mungkin kesannya wah seragam sama bagian belakang. Tapi kan dilihatnya aneh ya, kayak terlalu nabrak gitu. Jadi dilihatnya juga nggak jelas, di mata juga menggelitik gitu. Jadi kita pakai warna dasar aja, kita pakai warna hitam. Atau kalau mau sama-sama birunya, bisa diklik biru yang paling tua tadi, terus kita plus ini, dan kita tarik ke bawah biar dapat warna yang gelap. Warna gelap tapi tetap di biru. Gitu. Oke, kalau sudah kita masukkan elemen lain. Aku mau cari dari blob. Nah, blob ini termasuk nama-nama elemen di Canva yang bisa teman-teman temukan kalau teman-teman search aja. Jadi search yang tadi aku bilang, langsung saja cari elemen bagus di Canva. Nanti pasti salah satunya itu juga disarankan untuk cari item ini karena sekarang ini juga lagi tren ya di kalangan editing bentuk-bentuk yang abstrak kayak ini. Kita tambahin aja sampai ada kita bikin 5 untuk memenuhi kotak-kotak yang sudah tersedia. Nah, jangan lupa diperhatikan karena kita tadi sudah membuat penggaris, jadi kita manfaatkan untuk dilihat apakah ini nanti gambarnya terputus atau enggak. Gitu. Kalau terputusnya di bagian tambahan seperti nanti ada tanda panah, itu enggak apa-apa. Tapi kalau yang enggak, kalau bisa jangan ya. Kalau bisa tulisan-tulisan gambar yang harus diperhatikan gini jangan sampai terputus di tengah di postingan kita gitu. Nah, kemudian kita duplicate. Nah, cara duplicate itu yang paling cepat kita pakai Ctrl D atau bisa juga kita klik ini untuk menduplikasi. Nah, sudah ada kopiannya atau langsung Ctrl D. Kita jadikan 5. Terus kita pindah aja ke bawah. Biar tatanannya agak abstrak, kita tata yang nggak ikut aturan ya. Jadi tetap di kotak, tapi kita boleh acak. Oke, kalau sudah, kalau ingin memastikan lagi apakah ini kurang gimana gitu, langsung saja diklik yang paling kanan ini untuk menampilkan layar penuh. Nah, jadi bisa kita cek sudah seberapa ya editan kita, sudah seberapa pantaskah dilihat gitu. Nah, kita blok dulu ini tadi ternyata kalau dilihat di sana kurang atas. Kemudian untuk warna ini kita sesuaikan sama hijaunya tadi. Oke, biar sama seperti font yang di atas. Oke, kalau sudah kita ganti warna-warna elemen yang di sini. Jangan lupa ketika menambahkan elemen, itu pastikan memilih yang bisa diganti warnanya. Karena bisa jadi kalau kita memilih yang tidak bisa diganti warnanya, kita nanti akan lebih susah gitu menyesuaikan. Seumpama kita pengennya warna hijau. Nah, di situ ada elemen bagus banget. Nah, seperti ini, ada mungkin elemen yang bagus, ini kan warnanya kayak kelihatan kertas basah gitu ya, tapi dia nggak ada warnanya karena dia gambar. Gitu.
nanti kita lebih susah menyesuaikan. Kita harus menyesuaikan filternya, terus kita kecerahannya harus kita sesuaikan sampai yang kita inginkan. Jadi akan lebih mudah kalau kita cari elemen itu yang bisa diganti warnanya. Oke, aku mau kasih warna muda. Tapi yang berbeda dengan alur pendaftaran. Kemudian untuk yang kedua mau aku kasih warna yang lebih tua. Oke, yang ketiga sama. Nah, warna-warna di sini selagi warnanya masih kita pakai di editan kita, dia tidak akan hilang. Tapi kalau di editan kita sudah tidak ada warna itu, ini akan otomatis berkurang. Tuh. Oke, yang sini tua dan yang sini muda. Oke, kita tambahkan bayangan di masing-masing elemen. Kita duplikat, Ctrl D. Kita ganti warnanya jadi yang tua. Langsung kita taruh di belakang. Nah, begitu juga seterusnya kita duplikat. Kalau ini kita kasih yang muda, kita taruh di belakang. Sampai selesai. Oke, kalau sudah, kita tambahkan panah. Kalau di Canva itu sebenarnya bisa menggunakan kata kunci bahasa Indonesia, tapi akan lebih mudah kalau kita itu pakainya kata kunci bahasa Inggris. Jadi bisa mungkin sambil buka Google Translate gitu ya, kita maunya cari panah itu bahasa Inggrisnya apa gitu. Nah, kalau sudah ketemu panah, kita cari di arrow. Ini kita pilih yang nyambung sama ini elemen-elemennya. Kita pilih yang seperti ini. Ini mumpung ada gratis ya. Kita pilihnya yang gratis aja. Orang yang gratis saja sudah bagus-bagus. Kita ganti warnanya menjadi hijau tua. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tambahkan. Kita cari lagi elemen arrow. Nah, di sini nanti kalau elemennya kebetulan bersangkutan dengan elemen lain, pasti ada rekomendasi ajaib. Nah, kita bisa membuka ini. Nah, di sini sudah muncul gambar-gambar yang hampir sama dengan elemen yang kita pakai. Jadi kita bisa ambil langsung saja di sini. Kita pakai ini dulu. Kita ganti lagi warnanya. Dikecilkan, terus diputar. Nah, kalau dirasa ini masih aneh, karena pengennya pakai ini, tapi kok ini hadapnya yang paling belakang itu ke atas, kita bisa balik di sini. Bisa balik aja, mau horizontal, mau vertikal. Nah, kalau begini kan sudah. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke arah panah yang lain. Ditambahkan aja sekreatif mungkin. Kepencet. Diputer. Masya Allah. Ditambahin lagi, diputar lagi, ditambahin lagi, diputar lagi sampai selesai. Oke, satu lagi, mau yang lurus aja. Oke, kalau sudah, kita lihat lagi, kita zoom lagi, apakah ini sudah menarik. Nah,
Ini sudah, ternyata alur pendaftarannya masih kelihatan aneh ya. Kita rubah dulu. Kita samain aja kayak warna elemen di sebelahnya. Kita kontrol klik biar pindah ke belakang. Terus kita pindah ganti warnanya. Fontnya kita kasih yang muda. Dipercerah. Nah, sudah. Nah, kalau sudah, mungkin dari teman-teman mau nambahin teks-teks di dalamnya sini, tinggal langsung saja diklik teks, terus kita tambahkan. Mungkin bisa buka link gitu. Kalau ini nanti teksnya panjang bisa dikecilkan, terus disesuaikan aja. Kalau di sini kita lihatnya kecil ya, padahal nanti tuh kalau di post ini tuh besar gitu. Jadi nggak usah khawatir, nggak kelihatan karena ini satu kotak ini satu postingan Instagram. Tuh, ke link, kita duplikat aja biar teksnya sama. Yang ini kita kasih warna putih. Oke. Oke, selanjutnya mungkin mau mengganti background. Nah, kalau mau mengganti background, kita pakai warna aja, kita ganti warna. Karena nanti di bagian bawahnya kita tambahin foto kegiatan Asihah gitu ya. Biar lebih menarik keinginan sobat-sobat Asia yang baru gitu. Kita tambahin warnanya, kita ganti warna background, kita sesuaikan aja sampai menurut kita paling pas. Oke, ini udah cukup. Nah, selanjutnya kita manfaatkan elemen frame. Kita manfaatkan elemen bingkai foto. Nah, kita tambahkan frame yang bebas. Teman-teman mau nambahin mana? Kalau aku mau nambahin yang ini. Nah, terus kita cari foto kegiatan Asihah gitu. Tapi karena nggak punya foto kegiatan Asihah, jadi mau pakai foto ini. Salah satu kegiatan Asihah saat ini ada podcast. Ini anggota-anggotanya. Jadi kita masukkan, kita bawa ke bawah, dan kita taruh di bagian belakang. Langsung saja kita klik kanan, terus kita klik bawa ke belakang. Nah, otomatis dia akan berada di belakang elemen-elemen kita. Kemudian biar gambarnya nggak terlalu kelihatan, transparansinya kita ubah. Bikin transparan. Oke, biar memunculkan gambarnya ini, background-nya sedikit kita rubah lagi. Biar kelihatan kalau di belakang itu ada gambar yang bisa diperhatikan gitu, gambar menarik minat gitu, gambar pengajian, mungkin kajian-kajian yang selama ini dilaksanakan itu bisa. Oke, kalau sudah bisa ditambahkan elemen-elemen lain seperti biasanya kalau open recruitment itu identik dengan speaker gitu. Bisa ditambahkan elemen speaker. Terus ditaruh aja, terserah mau di sini, tinggal dibalik. Nah. Oke, ini editan yang sederhana. Kemudian langsung saja aku lanjut, karena ini waktunya terbatas. Langsung saja aku lanjut, mau pindah ke akun premium, dan nanti ada beberapa tips yang bisa dipakai oleh teman-teman Sobat Asihah. Oke, sebentar mau pindah akun dulu.
Nah, ini saya sudah pindah akun. Seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwa sekarang itu orang menjual Canva Premium itu dalam bentuk tim. Nah, seperti yang saya pakai, ini saya beli dengan harga yang terjangkau di salah satu akun Instagram, nanti saya sebutkan di belakang. Itu kita dimasukkan ke tim, yang mana kita bisa menciptakan brand kit sendiri. Jadi kita bisa mengupload gambar sendiri, kita bisa membuat mengupload gambar, mengupload palet warna sendiri gitu. Kita bisa melihat menambahkan font-font sendiri gitu. Seperti contohnya ini kemarin saya membuat, terus ini yang dipakai Asihah, dan ini yang dipakai buat poster hari ini. Nah, langsung saja kita ke editan yang tadi. Oke, ini kelihatan beda, nggak apa-apa. Sebentar. Nah, kalau sudah muncul di sini, nanti yang tadi aku bilang kalau kita pakai Canva Premium, itu paletnya bisa muncul dengan mudah, itu kita bisa klik di stylist. Nah, nanti kita bisa pilih yang mana punya kita. Tadi kan nama aku FRH, kita cari sampai ketemu. Kenapa di sini tadi banyak? Karena itu tadi, aku join-nya akun pro itu secara tim. Gitu. Karena memang sekarang kayaknya hampir semua itu pakainya tim ya. Orang-orang sultan mungkin yang pakai nggak tim itu. Nah, kita pakai yang tim. Nah, enaknya di Canva, kalau seumpama kita mau menyesuaikan warna, ini kan warna coklat. Nah, sedangkan di postingan Asihah itu kan kita pakainya warna hijau. Nah, itu kalau kita langsung pencet di sini, dia akan otomatis mengubah warnanya. Gitu. Kalau kita masih belum sesuai, ini akan dirubah sesuai dengan warna palet yang sudah kita sediakan ya. Kalau menurut kita masih jelek, kita bisa klik lagi. Nah, dia nanti akan terus berganti sampai kita menemukan warna yang cocok buat kita. Itu enaknya kalau kita premium, kita bisa pakai palet kita dan kita bisa langsung ganti. Tapi untuk yang tidak premium, tadi saya coba itu bisa pakai yang sudah disediakan Canva. Kalau tidak mau mengubah font, nanti pilih aja yang di atasnya ini nggak ada tulisan. Kalau di atasnya ada tulisan, nanti otomatis font kita juga berubah. Nah, kalau yang di atasnya tidak ada tulisan, biasanya muncul di bawah. Tapi ini tadi kok nggak ada, itu nanti fontnya nggak akan berubah, cuma warnanya aja yang berubah. Oke, kalau sudah seperti ini, bentar logonya belum kelihatan. Oke, kalau sudah seperti ini, kita download. Nah, dengan format yang bisa dipilih, mau format apa aja, tapi kalau untuk diupload di Instagram, usahakan PNG karena biar tidak ngeblur. Terus di-download aja. Kemudian kalau untuk memisahkan, untuk membagi ini, bisa juga pakai web. Itu klik aja split image. Nah, kita kalau pakai split image, nanti bisa langsung kita masukkan. Bisa kita upload fotonya. Kita upload dari downloadan tadi. Nah, sudah muncul. Jadi kalau pakai laptop itu enaknya gini, kita mau apa-apa nggak ribet. Biasanya kalau HP kan kita harus pindahlah ke ini gitu. Kalau edit Canva tuh kalau saya rasa lebih enak menggunakan web daripada aplikasi. Biar kalau seumpama membuat editan yang seperti ini ya, itu bisa langsung di split terus nanti udah ke download gitu. Nggak perlu download aplikasi yang lain. Terus kemudian kita sesuaikan aja kalau seumpama tadi kita editnya 4 kolom, itu bisa ditambah kolomnya. Kalau
ini kan untuk 3 kolom, nah berarti 3 dan barisnya juga 3. Bisa kita split, nanti udah otomatis terdownload satu-satu. Nah, ini tinggal diekstrak aja. Sebentar. Oh, masih belum. Ya, nanti pokoknya itu bisa dibuka, ini bisa diekstrak here, kemudian nanti tinggal diupload aja satu-satu. Oke, untuk editannya itu dulu. Kemudian ini ada beberapa trik yang mungkin teman-teman temukan di beberapa desain. Aku mau buka Instagram post. Yang pertama itu cara membuat siluet bayangan foto. Nah, pertama, siluet bayangan foto itu yang biasanya kalau kita lihat foto orang di-upload, terus di belakangnya ada kayak garis putih dan sesuai banget gitu sama fotonya, itu kan agak susah ya kalau mau gambar sendiri. Nah, itu di Canva kita bisa buat cara simpelnya. Kita pilih aja mau pakai foto yang apa. Ini biasanya tuh biar editan kita di Instagram tuh estetik gitu. Uploadan foto kita tuh estetik gitu. Kita cari foto, bentar saya cari foto muslim. Gambar cewek yang ini mungkin ya. Nah, satu lagi fitur di Canva Pro yang bisa kita nikmati adalah di efek. Kalau kita klik fotonya, kita klik efek, kita bisa meremove background secara instan. Jadi nggak perlu remove di luar. Kalau biasanya kita kan pakai yang itu ya, web remove background. Jadi buat teman-teman yang Canva-nya nggak premium, kalau mau fotonya tanpa background, klik aja di web remove.bg. Nah, itu nanti udah otomatis bisa kita upload fotonya, bisa dihapus juga background-nya, dan nanti baru kita upload di sini gitu. Kalau pakai Canva Premium mau fotonya berbackground atau enggak, itu nanti sudah ada tools untuk remove background. Nah, kalau sudah, kita ganti dulu background-nya jadi warna hijau. Warnanya bebas ya, ini warna background, tapi biar gelap, ini aku pakainya ini aja. Terus, cara memunculkan siluet itu ada 2. Yang pertama, seperti yang Asihah tadi, kan di belakang bisa muncul bayangannya. Itu pakai efek duotone. Itu juga bisa untuk edit foto. Kalau kita berikan efek, sebentar kita copy dulu, kita duplicate dulu. Yang satunya kita berikan efek. Kemudian kita klik. Nah, kita ganti aja warnanya jadi warna putih semua. Nah, kalau sudah ini kan sudah seperti siluet foto yang kita inginkan. Nah, itu tinggal kita masukin aja fotonya, terus kita perkecil deh. Nah, jadi mungkin bisa ditengahin atau di apa gitu. Nah, kemudian ada juga cara lain untuk membuat siluet foto. Caranya, sebentar, saya hapus dulu. Caranya dengan foto tadi itu ada lagi pilihan efek namanya shadow. Nah, di shadow ini kalau kita klik yang glow, itu bisa berguna buat kita ngedit siluet foto. Kalau kita klik yang glow, kita klik aja kontrolnya, kita ganti jadi warna putih atau warna apa ya, hitam aja ya, biar kelihatan. Transparansinya kita penuhkan karena kita kan nggak pengen siluetnya yang kabur, kita pengennya bergaris di pinggiran.
Nah, itu transparansinya kita penuhkan, kemudian blur-nya kita kosongkan. Nah, kalau sudah, size-nya tinggal disesuaikan. Nah, ini lebih mudah buat nampilin siluet foto daripada pakai yang pertama tadi. Tuh, ini kalau di zoom sudah kelihatan bahwa fotonya memiliki siluet. Oke, selanjutnya kita membuat foto keluar dari frame. Mungkin teman-teman juga ada yang pernah melihat postingan orang itu fotonya bisa diedit. Kalau pakai Corel Draw, pakai aplikasi-aplikasi itu kan emang ada caranya. Nah, di Canva, meskipun kita nggak bisa motong kayak di Corel, kita tapi bisa memanfaatkan frame yang ada di Canva buat membuat efek seperti itu. Gitu. Contohnya, coba kita upload gambar segitiga. Kemudian kita tambahkan elemen frame yang sama-sama segitiga. Oke, ini ada segitiga. Dibesarkan saja. Terus kita upload foto. Fotonya pakai yang ini tadi ya. Dan kita copy dulu. Kita masukkan ke sini. Nah, dengan begini, kan kalau kita maunya bentuk segitiga, itu kepalanya terbelah. Nah, gimana caranya biar orang ini bisa keluar dari segitiganya? Nah, caranya kalau udah kita tambahin foto masuk ke frame, kita tambahin lagi foto baru. Jadi, kita manfaatkan dua foto untuk membuat efek keluar dari frame. Kita sesuaikan aja, ya Allah masuk lagi. Kita sesuaikan aja biar besarnya sama. Kita potong dulu. Kita transparansinya kita kecilkan, biar nanti bisa sesuai ya badannya. Kita kecilkan biar lengannya sama. Klik fotonya pakai kursor, pakai ini yang ada di laptop, pakai apa sih keyboard yang arah bawah. Kita geser, kita sesuaikan sampai pas. Nah, kalau sudah, transparansinya kita penuhin lagi. Dan gambarnya kita crop. Sampai segini. Nah, ini kebetulan tadi segitiganya mencukupi ya. Jadi kalau untuk mau masukin, mungkin di item ini kan ada, kita bisa masukin elemen Polaroid. Atau di frame ini juga ada pilihan Polaroid. Nah, nanti kalau mau masukin foto dan fotonya itu pengen keluar dari Polaroid, ya gitu caranya. Tinggal pakai dua foto aja, nanti bisa, biasanya kalau di webinar-webinar itu kan, ini kebetulan karena bawahnya lurus ya, kalau bawahnya nanti bunga. Nah, itu kalau kita pengen masukin biar foto mbaknya ini bisa itu tadi, karena di Canva itu tidak ada fitur untuk mengcrop, untuk memotong gitu. Jadi seperti itu. Mungkin lanjut saja. Yang terakhir, di Canva sekarang ini kita bisa pakai fitur berbagi. Jadi kita bisa mengedit dengan teman. Yang terakhir kali kapan hari itu masih belum bisa dan sekarang diperbarui oleh Canva sehingga kita bisa bareng-bareng edit bersama teman kita. Itu caranya, klik aja share.
kita copy link. Nah, terus linknya kita paste aja ke teman kita, nanti otomatis teman kita kalau ngeklik link, itu munculnya sama di sini. Jadi kita bisa langsung, kalau biasanya sambil teleponan gitu ya, sambil telepon, ini kurang gimana, ya udah kamu masukin gini-gini. Nah, itu bisa untuk edit bersama. Oke, kemudian mungkin itu dulu. Aku kembali ke sini. Nah, ini buat teman-teman yang mau Canva Pro dengan harga yang murah, aku dapetinnya di hyung_app. Ini tuh Instagram, dia jualnya harga 35.000 untuk 1 tahun. Dan enaknya, kalau biasanya itu kalau kita salah pilih ya, salah beli, itu biasanya kita dimasukin premium, tapi kita nggak bisa nyiptain brand kit sendiri, karena kita dimasukkan sebagai member. Nah, kalau di Hyung App, ini kita dimasukkan sebagai editor. Jadi kita bisa menciptakan brand kit sendiri, kita bisa mengupload font sendiri, kita bisa menciptakan palet sendiri, gitu. Kemudian untuk tips-tips, trik-trik tutorial yang lain bisa dilihat kalau di TikTok ini ada TikToknya Adeline Pratika. Ini lumayan lengkap banget di akhir-akhir ini ya, sering update. Itu tips-tips yang singkat karena kan video TikTok pendek-pendek. Nah itu kalau teman-teman sudah paham dasarnya Canva, pasti kalau lihat TikToknya ini langsung oh gini, oke gitu. Dan di sini biasanya juga ada inspirasi editing mau dibentuk seperti apa. Kemudian kalau YouTube ada channelnya Adiloka Channel. Ini bisa disimpan buat kalau teman-teman lumayan loh ini di Hyung App ini sangat worth it dengan harga 35.000 dalam jangka waktu 1 tahun. Gitu. Kemudian untuk fontnya, oh iya, tadi ada yang ketinggalan, nanti dulu. Ini untuk fontnya. Kalau mau cari font, bisa ke web ini, nanti di-download aja, terus di-upload kalau akunnya sudah premium. Kemudian ini untuk colors.co ini, kalau teman-teman pengen bikin palet. Nah, di situ nanti kita bisa bikin palet sesuka kita bisa ketemu kode-kode yang sebelumnya kita belum tahu. Nah, nanti tinggal dimasukin aja kodenya ke Canva. Gitu. Mungkin kita butuh referensi palet, nah kita klik aja ke web ini. Kemudian ini remove background untuk yang tadi. Oke, tadi ada yang ketinggalan bahwa di Canva ini kita bisa masukin animasi. Jadi di editan kita bisa kita kasih animasi, kita klik aja animate. Kemudian kita pilih aja sesuai yang diinginkan. Kalau untuk mahasiswa, ini kekurangannya di Canva itu, kalau kita mengedit untuk presentasi, kan di sini juga ada pilihan untuk presentasi. Nah, ini seukuran PPT. Sayangnya, tidak bisa kita download dalam bentuk PPT. Gitu. Jadi kalau mau share screen, tetapi muncul animasinya, kita share screen-nya langsung aja dari Canva. Caranya yaitu tadi, langsung di zoom aja, nah nanti sambil disampaikan presentasinya, sambil digeser. Oke, kemudian kita kembali lagi ke home. Insya Allah cukup segitu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Mungkin dari teman-teman ada yang tanya, tadi mungkin ketika edit ketemu ini apa gitu, kalau bisa saya jawab di pertemuan ini. Monggo mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya. Jangan lupa kalau edit Canva itu kuncinya ya tadi, perbanyak cari elemen-elemen yang bagus, tapi jangan sampai elemennya ngawur gitu ya. Biasanya terlalu estetik sampai-sampai dilihat itu terlalu awur-awuran,
nggak karuan gitu. Kemudian ada lagi warna, perpaduan warnanya kalau bisa diperhatikan, jangan sampai tidak enak dipandang. Kemudian juga fontnya kalau bulat ya jangan semuanya bulat gitu. Maksudnya bulat itu kan ada font yang gendut-gendutnya. Jangan sampai dalam satu editan itu fontnya gendut semua. Nanti dilihatnya pasti blundek-blundek gitu. Lebih enak tuh kalau font bulat ditemenin sama font yang nggak bulat, font yang lurus-lurus. Nah, gitu enak, saling melengkapi. Mungkin dari teman-teman kalau sudah cukup atau mungkin nanti ada yang ditanyakan, bisa langsung tanya ke anggota divisi 3. Terserah, bebas mau tanya ke siapa aja, nanti bisa disampaikan di grup gitu. Dan dijawab via WA saja.